Kalian masih ingat Ferdinand Huta-Hayan pernah bilang bahwasanya teman-teman yang datang dari Pati untuk datang demo di Jakarta itu semua adalah jangkrik-jangkrik dari geng Solo. Sementara ketua rombongannya saja ya mengatakan bahwasanya kami nggak kenal sama yang namanya geng Solo. Ferdinand, ku bilang sama kau, jangan semuanya kau kait-kaitkan dengan geng Solo. Lalu dia berkeberatan, katanya mereka ini datang dari daerah, ya ngapain datang-datang dari daerah untuk demo-demo di Jakarta? Jakarta udah damai. Kawan, ku bilang samamu, KTP-mu boleh KTP Jakarta, tapi kau sebetulnya statusnya sama dengan yang lain, sama-sama pendatang. Ku bilang sama kau, 90% lebih ya penduduk kota Jakarta itu pendatang. Lagian juga mereka demo di depan kantor DPR, ya. Artinya apa? Mereka punya hak. Karena apa? Itu DPR RI, bukan DPRD Jakarta. Jadi kalau DPR RI dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu punya hak untuk datang ke sana. Cuman nggak bisa masuk karena pagarnya terlalu tinggi. Pagarnya terlalu tinggi. Nggak bisa dimasuki, didatangi bisa, dimasuki nggak. Kau dengar dulu ini Ferdinand. Yang pasti perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak ada ya tunggangan kita di backing geng Solo, kita di backing geng penguasa enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Betul. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Betul. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Kita aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari kami. Yang pertama, ingat itu Ferdinand Huta-Hayan, ya mereka nggak kenal sama yang namanya geng Solo. Yang kedua, mereka nggak kenal dengan yang namanya geng penguasa. Yang ketiga, tidak ada yang namanya pelengseran-pelengseran. Ku bilang sama teman-temanku yang dari Pati yang datang di Jakarta, ya silakan demo, ya. Tapi demolah dengan tenang, dengan baik dan juga dengan damai. Sebentar dulu Pung Parbela, kalau misalnya dengan tenang oke, dengan baik oke, dengan damai oke. Nah, demo dengan tenang itu bagaimana? Demo dengan tenang itu bagaimana ceritanya? Diam aja gitu. Nah sekarang begini, kalau memang seperti itu, ya apa yang kalian lakukan itu adalah merupakan yang terbaik menurut kalian, lakukanlah. Tapi ingat ya, jangan pernah sekalipun kalian itu melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya. Dan bisa dijamin, ketika kalian melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, maka yang menjadi koordinator lapangan, dia yang akan bertanggung jawab. Harus itu, karena apa? Ya. Sekarang begini ku bilang sama kalian, kita ya Opung Parbelak ini sekarang lagi ada di NTT, lagi tepatnya sekarang ada di Ruteng ya. Jadi ini sebagai pemberitahuan kepada kalian semuanya, Opung Parbelak sekarang lagi ada di Ruteng, menginap di sini ya, melihat bagaimana keadaan masyarakat di sini. Nah, yang kusesalkan ya, yang kusayangkan bukan sesalkan, yang kusayangkan ya, kita sekarang lagi fokus ya, bagaimana ya teman-teman saudara-saudara kita
membutuhkan bantuan ya, ada di Pulau Flores dan juga ada di tempat-tempat yang lainnya ya, bisa nggak minta tolong demonya diundur? Minta tolong dong demonya diundur gitu. Selesai dulu ya recovery ya, di Aceh kemarin belum selesai, sekarang di NTT, kemarin itu juga desa adat di Pulau Sumba, di Nusa Tenggara Barat. Banyak hal-hal atau banyak ya PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu loh. Kepengennya kalau bisa diundur gitu loh. Selesai dulu ini ya, kalau bisa bulan 1 tahun tanggal 1 bulan 1 2027. Itu permintaan kami. Tapi cemana mau dibilang ya kan, udah terlanjur datang. Ya, tapi itulah dia ya. Kalau aku tidak percaya, ingat minta maaf semaaf-maafnya untuk saudara-saudaraku yang di Pati, ya minta maaf ya. Karena setiap demo itu punya potensi untuk ditunggangi. Potensi loh ya, potensi. Aku nggak bilang setiap demo itu ditunggangi, tapi setiap demo itu ada potensi untuk ditunggangi. Nah, aku mau bilang sama teman-teman ya, yang sudah ada di Jakarta, yang mau ikut demo, ya tolong ikut arahan daripada aparat penegak hukum. Ya, karena apa? Karena kalau tidak ikut arahan, ya kalau misalnya tidak ikut dengan apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian ya atau aparat penegak hukum lainnya. Nah, ini ya akan sangat rentan karena apa? Ya, demo ini biar tahu kalian, ini tanggalnya ini kayaknya seolah-olah udah disetting. Ada seorang tokoh ya yang mengatakan bahwasanya ini dari bulan Maret kemarin ya, dia mengatakan, lihat aja nanti akhir Agustus atau September akan ada demo. Kok dia bisa tahu? Kan begitu. Nah, kita antara dua, dia bisa tahu dari sumbernya langsung atau ya yang demo sekarang itu mengacu kepada ya perkataan daripada bapak yang mengatakan tadi. Bapak siapa sih, Bu? Ya pokoknya itulah ya. Nah, sekarang kan begini ya, kita harus positif kepada DPR kita ya. Kita harus bisa berpikir bahwasanya mereka juga bekerja ya. Memang betul ya, ada saja oknum-oknum daripada wakil rakyat yang memang tidak memikirkan rakyat lagi, korupsi atau melakukan hal-hal penyelewengan kan gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya ada di sana wakil-wakil kita yang masih bisa dipercaya. Tapi sedikit. Paling tidak ada. Walaupun sedikit. Ya kepada mereka lah kita berharap. Kan begitu. Ya, terlebih lagi terhadap undang-undang perampasan aset ini. Ya, mulai dari 2008 biar tahu kalian. Sampai Bapak Joko Widodo 3 kali mendesak. Dicuekin. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana pemerintah yang sekarang ya, kita bisa ngelihat nih ya bagaimana korupsi semakin masif kan begitu, apalagi Badan Gizi Nasional kemarin ya waktu ditangani oleh Dadan Hindayana ya. Nah, ini kayaknya ada potensi juga ini korupsi ini. Apa itu Pumpar Pelak? Koperasi Desa Merah Putih sih. Jangan begitu. Nggak apa-apa, potensi. Ku bilang kan potensi. Bukan ku bilang udah pasti, tapi ada potensi. Potensi itu berbicara kemungkinan. Kan begitu, tapi paling tidak ya potensi ini sudah diimbangi dengan usaha Bapak Presiden ya membasmi para koruptor. Iya, Opung Parbela, pembasminya pun juga jadi koruptor juga. Itulah susahnya di negeri ini ya. Selalu itu ada yang maling, teriak maling, koruptor, teriak koruptor kan begitu. Pembasmi koruptor pun jadi koruptor.
Tapi paling tidak kita hargailah presiden kita, ya. Karena apa? Sekarang ini, ku bilang sama kalian, kalau berbicara tentang secara keseluruhan, ya, presiden ini, ya, presiden, wakil presiden dan juga para menterinya, ya, dan semua yang terlibat di dalam negara ini sedang berusaha, ya, untuk memperbaiki diri dan juga untuk mempersiapkan diri, membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju lagi. Kata siapa Bung Parbela? Kata mereka. Kata mereka. Bukan kataku, kata mereka. Tapi paling tidak ya ada komitmen, ya kan gitu. Yang penting keluar dulu kata-katanya. Kalau udah keluar kata-katanya, ya pasti ada actionnya. Begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana banyak tambang ilegal ditutup, ya. Setelah itu penyelamatan aset negara, setelah itu ada dana-dana ya sampai ribuan triliun katanya. Tapi aku yakin sih ya, ribuan triliun uang negara sudah diselamatkan. Gitu. Nah, di sini pun kita juga ya walaupun kita melakukan kita melakukan protes terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap DPR, tapi kita harus kita harus hargai juga kerja mereka. Halo Bung Parbela, kau aja yang ngomong kayak gitu. Kami enggak. Itu terserah kalian, terserah kalian. Aku kan cuma ngomong doang. Ngomong kan gampang kan? Tapi paling tidak kita harus bisa menjaga situasi di dalam negeri itu kondusif. Itu paling pertama. Ya. Nah, ya jadi kita bisa lihat ya bagaimana sebetulnya kalau Bung Parbela pun juga nggak bisa mengatakan demo ini ditunggangi settingan apa segala macam. Cuma nggak tahu aja entah kenapa kayaknya ada kebetulan saja. Kenapa terjadinya itu ya, realisasinya itu ya itu terjadi sesuai dengan kata-kata Bapak yang tadi itu. Yang kumisnya segini itu loh. Ya kan ini kan tanda tanya besar ini. Besar kali Bun. Kok bisa cocok? Oh Bung Parbela, kau lagi di mana sih nih? Kau teriak-teriak, berani kau teriak-teriak. Biar tahu kalian, aku sekarang lagi di hotel ya. Ini aku lagi ngomong begini. Dari tadi ada dewan ya, kalau nggak salah ya, DPR RI lewat-lewat ini. Makanya begitu dia lewat ya agak menjilat lah aku bilang, mari kita dukung pemerintahan. Kita berikan kesempatan kepada DPR untuk bekerja. Karena bukan bilang apa, minta maaf ya. Di mana ada kesusahan masyarakat, ada gempa bumi, entah tsunami kayak itu, entah banjir kayak itu. Seringkali pejabat itu curi pamor. Bukan cari pamor, curi pamor. Yang dibawa uang negara. Yang tampil ke depan dia. Ada ini biar tahu kalian pejabat-pejabat di sini. Orang-orang di sini juga bilang ya, di hotel mana Bung Parbela nggak bisa kusebutkan, nanti datang kalian rame-rame ke sini. Mana pejabatnya Opung? Mana pejabatnya Opung? Ya. Nah, tapi aku lihat juga banyak masyarakat yang membantu teman-teman yang demo di sana. Kita lihat dulu masyarakat yang memberikan makan dan minum kepada rekan-rekan ojol. Tuh, lihat tuh. Ini kalau nanti maju ini, kalau nanti nih. Berikan ada apa ini untuk dukungan untuk perjuangan tanggal solidaritas untuk para koruptor ya.
Tak terima. Keren. Ya, jadi masyarakat ada memberikan makanan, ada memberikan minuman, ya. Dan juga kemarin terekam kamera ketika Mas Botok ini rekeningnya diblokir, ya, ada masyarakat memberikan uang cash. Ya, tapi sangat disayangkan, ya, karena apa, ya? Situasi seperti ini, ya, situasi seperti ini ternyata menimbulkan keresahan dari kelompok tertentu dari masyarakat, ya. Ini kemarin ini Baba Alun di Yusuf Hamka, ya, diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Ada beberapa teman-temannya yang udah siap-siap beli tiket kemas koper, udah siap-siap kabur ke luar negeri. Siap-siap kabur ke luar negeri. Aduh. Karena apa? Ditakutkan, ya, kejadian tahun 98 terulang kembali. Kita perhatikan. Apakah besok akan rusuh? Itu adalah sebuah pertanyaan, Pak. Iya. Nah, yang kedua, kita tahu deh bahwa banyak teman-teman minoritas yang saat ini itu sudah siap-siap nih karena fenomena yang pernah terjadi tahun 98 dulu kan. Akhirnya pasti mereka punya feel rasa takut, trauma yang luar biasa. Jadi siap-siap. Saya dengar katanya ada yang udah koper, udah apa, tinggal out aja nih semuanya nih. Betul. Dan mau jadi apa nih kalau kayak begini? Memang saya juga mendengar dari beberapa teman, bahkan ini hari pas kita Maulid Nabi, semalam kita habis merayakan Maulid, terus tadi pagi saya sengaja olahraga dan teman-teman minta nanya, Baba Alun ada di Jakarta, apa sudah lari? Apa sudah lari? Iya, saya bilang kenapa harus lari ya? Buat teman-teman sudah siap tiket dan koper untuk eksodus karena ada yang membuat hoax ini, berita-berita dengan narasi bahwa akan terjadi 98 kedua. Terus kemudian bahkan ada satu narasi yang cukup panjang yang teman-teman dari mana nggak tahu yang membuat, meminta orang-orang Tionghoa supaya lari dari Indonesia selama 3 bulan ke luar negeri karena akan ada perempuan Tionghoa. Terus kemudian dia bilang kalau nggak yang punya duit lari ke gunung bawa tenda. Ini kan narasi yang menyesatkan. Menurut saya, selain hal ini tentunya hoax. Tahun 2025 kemarin orang juga katakan bahwa akan terjadi peristiwa Mei yang kedua. Jangan. Peristiwa 98. Saya ada di jalanan. Sudahlah. Itu masalahnya sangat sedih, sangat menyedihkan. Sudah tiba. Kita nih tokoh-tokoh bicara, yang menjara, Nggak tahu siapa. tetapi bersuka cita. Mereka mengangkat genset, mengangkat semua peralatan di Harko. Saya turun, saya naik motor, saya keliling. Dan itu ada memang provokatornya. Oleh sebab itu, saat ini pun saya harus sampaikan juga, jangan mau diprovokasi. Itu dia, ya. Jadi boleh unjuk rasa, boleh melakukan aksi demo, tapi jangan pernah mau diprovokasi. Karena kemarin Agustus 25, aku masih ingat sekali, ya, Agustus 25, ya, ada provokasi yang memang betul-betul membuat masyarakat jadi terhasut, ya. Kita bisa lihat bagaimana adanya korban jiwa, kan, sampai ada korban jiwa, ya. Dan juga ada korban dari pihak masyarakat dan juga pihak daripada aparat penegak hukum, ya. Ini betul-betul memang harus kita waspadai, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, jangan sampai 2025, ya, 2025 kemarin, Agustus 2025 itu memberikan dampak yang negatif loh terhadap ekonomi kita. Inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita waspadai, ini yang harus menjadi alarm buat kita gitu loh, ya. Lihat ini, ya, teman-teman dari mereka, ya, teman-teman dari kalangan tertentu, ya, dari Baba Alun ini, ya,
udah siap-siap keluar negeri. Sampai 3 bulan katanya lebih bagus di luar negeri. Karena apa? Ya ini menimbulkan ketakutan. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sejatinya mereka ingin sekali negara ini rusak, negara ini hancur, pemerintahan kita ini kacau balau. Supaya apa? Supaya ketika negara ini kacau, ya mereka itu masuk. Mereka itu memperalat situasi ini untuk ya membuat bangsa ini seperti bangsa-bangsa yang lain. Seperti Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, segala macam. Jadi ini yang harus kita waspadai. Tapi aku yakin ya masyarakat Indonesia adalah masyarakat cerdas. Karena apa? Ya ternyata ya ya demo ini ya tidak semuanya setuju. Sama sih sebetulnya sama demo-demo kemarin. Karena ada usaha-usaha ya dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh organisasi, tokoh-tokoh ormas ya yang melarang untuk ikut demo di Jakarta hari ini ya. Kita dengarkan ini ya. Salah satunya Serikat Buruh yang ada di Jawa Barat melarang ya, Serikat Buruh di Jawa Barat itu melarang orang-orangnya ya, melarang anggotanya ya untuk datang ke Jakarta. Kita dengarkan. Kemarin Ketua Serikat Pekerja Jawa Barat sudah menyampaikan bahwa beliau tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk berangkat ke Jakarta. Iya. Karena Serikat Pekerja di Jawa Barat ini sedang mengawal untuk rancangan undang-undang pekerja ketenaga kerjaan. Tapi jadi kalau mereka tidak akan mengirim untuk demo, dan mudah-mudahan dari Jawa Barat tidak ada yang berangkat ke sana. Iya. Aspirasi mereka, tapi saya berharap tidak ke sana lah ya. Kita jaga saja kondusifan daerah kita, jangan sampai terjadi kegaduhan, dan yang penting kita semua bisa menjaga daerah ini dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak, sebetulnya kalau Serikat Buruh sih Pak ya, kalaupun nggak disuruh Pak, ya sebetulnya mereka itu juga nggak bakalan mau. Karena apa? Pimpinannya di atas, satu sudah jadi menteri, satu sudah jadi penasihat presiden. Ya nggak mungkin lah cuma. Pimpinannya di atas di dalam pemerintahan, masa anggotanya mau bikin-bikin rusuh. Makanya kalau aku berpikir ya, kalau untuk demo yang sekarang ini kayaknya nggak sehebat yang kemarin-kemarin itu. Karena apa? Ya, karena bosnya udah di dalam. Emang paten kali Bapak Prabowo ini, Pak. Aduh, ya kita nggak mau lah kejadian tahun 98 itu terulang kembali, nggak lah, ya. Nah itu dia ya. Jadi kita harus perhatikan ya, ada usaha ya, walaupun Botok tadi menyatakan bahwasanya tidak ditunggangi, tapi selalu ada potensi untuk ditunggangi. Walaupun Botok tadi mengatakan bahwasanya tidak ada pelengseran, tapi selalu ada usaha-usaha untuk menunggangi ini, ya tujuannya apa? Untuk melengserkan pemerintahan. Kan begitu. Dari mana itu? Dari RT 16 dan juga RW 24. Itu baru yang satu lagi dari pihak asing. Jadi bisa dikatakan pemerintah sekarang itu lagi ditekan. Kan begitu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan begini ya. Kalau misalnya Bapak Prabowo dilengserkan, emangnya bisa dijamin ya, kalau Ganjar naik Indonesia lebih baik, Anies naik Indonesia lebih baik, Guntur Romli naik Indonesia lebih baik, Amin Rais Indonesia lebih baik? Tidak, Roma, tidak. Nggak kan lebih baik, kawan-kawan. Hati-hati kalian, jangan terjebak, kan begitu ya. Nah, kita juga harus hargai ya pemimpin kita ya, sudah komit, dan juga bukan cuma komit tapi sudah melakukan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo sebelumnya. Apa itu? Membasmi para koruptor, kan begitu. Nah, sekarang begini, kalaupun ada program-program seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, ada juga sekolah rakyat yang mungkin tidak
sesuai dengan keinginan kalian, tidak sesuai dengan harapan kalian, ya proteslah itu, ya supaya apa? Supaya ya realisasinya bisa lebih baik. Itu dia. Opung Parbelak tuntutannya cuma dua. Yang pertama undang-undang perampasan aset, dan juga yang kedua ya, yang kedua itu adalah hukum mati koruptor, kan begitu. Nah sekarang begini kawan ya, satu-satu lah dulu, perampasan aset aja belum. Mau langsung hukum mati koruptor. Kalau aku ya pandanganku ya kan, kalau emang bisa dilaksanakan dua-duanya ya kan. Tapi kan ini kan melalui tahapan yang bisa dikatakan yang memang betul-betul penuh pertimbangan. Bayangkan kalian untuk yang pertama saja butuh waktu 18 tahun. 2008 loh, sekarang 2026. 18 tahun biar tahu kalian, tarik ulur. Bapak Joko Widodo mendesak DPR RI cuek, desak lagi, cuek lagi. Katanya sekarang lagi dibahas. Berikanlah mereka kesempatan, kan begitu. Untuk satu ini, dari rancangan undang-undang perampasan aset akan menjadi undang-undang, butuh waktu 18 tahun. Kalau bicara tentang hukum mati koruptor, tambahkan lagi lah 18 tahun lagi kawan. Gak gampang kan? Gak gampang kawan, gak gampang. Walaupun Opung Parbelak, Agrifanani, AR Mahmud, Vicky Himpung jadi anggota DPR. Kalau hati kami bersuara tentang itu ya, tapi mayoritas mayoritas tidak mau mengesahkan dan juga tidak mau ambil pusing dengan undang-undang perampasan aset. Nggak akan terjadi itu kawan. Tapi kita tetap harus optimis. Ya, kita harus optimis ya. Jadi ya apapun yang terjadi ya, kita doakan supaya semuanya boleh damai, dan percayakan semuanya ke para penegak hukum ya. Boleh takut tapi tidak boleh terlalu takut ya. Karena menjelang demo ini ya, ini polisi kan punya pengalaman ya, tentara juga punya pengalaman. Aparat penegak hukum punya pengalaman bagaimana demo-demo kemarin ya. Makanya sekarang kayaknya mereka lebih bisa mengantisipasi. Menjelang demo 27 Agustus di depan gedung DPR, polisi mulai memperketat pintu masuk menuju Jakarta. Bukan cuma dari jalur darat biasa, penyekatan juga disiapkan di Tol Merak Tangerang karena polisi mendapat informasi adanya pergerakan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah Sumatera. Pemeriksaan juga bakal diperketat dari jalur arteri, terutama Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta. Sasarannya kendaraan yang berpotensi membawa massa seperti bus dan truk bak terbuka. Polisi juga mewaspadai pelajar yang menumpang truk menuju Jakarta, mengingat aksi tahun lalu disebut banyak melibatkan pelajar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Demo 27 Agustus sendiri akan diikuti sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dengan salah satu tuntutan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Bagaimana menurut kamu? Itu dia. Jadi kita percayakan saja ya, kita percayakan semuanya kepada aparat penegak hukum ya. Silakan ya, semuanya dengan tertib laksanakan. Nah ya, nah ini situasi tadi malam ya. Ini kan masih pagi ya, masih jam 7 ya, belum. Gak mungkin lah orang demo belum sarapan ya kan. Jadi aku tunjukkan dulu situasi terakhir, dan aku tengok dari live ya sampai jam 2 pagi, 4 pagi masih ada orang ya warawiri di sekitaran gedung DPR. Ini yang tadi malam aja, ya. Dan juga polisi juga berusaha mentertibkan ya, karena apa? Ya sudah aturannya bahwasanya unjuk rasa atau demo itu harus ada batas waktunya sampai jam 18.00. Kita perhatikan. Suruh lagi ke sana. Itu tipe polisi lihat. Itu polisi itu begitu. Selamat malam rekan-rekan peserta aksi. Berdasarkan ketentuan peranduan undangan yang berlaku, batas waktu melaksanakan aksi adalah pukul 18.00. Dipersilakan esok hari untuk melaksanakan aksi kembali. Misalkan misal saya mas, saya datang dari Lampung, Bandar Lampung. Saya mahasiswa FISIP HI Unila 2023. Saya datang ke sini dengan inisiatif saya sendiri. Apakah saya harus ada yang mengkoordinasi saya? Harus. Hidup rakyat! Hidup rakyat!
Silakan dari luar ke sini. Ya, masyarakat. Jangan mau ditipu. Silakan dong, jangan mau ditipu. Rumahnya jauh, Pak. Enggak ada tempat. Wa ya Allah. Allah. Jangan takut kepada Allah. Nggak boleh begitu Bapak. Bapak itu mau diatur lah. Ini nih yang berpotensi, katakan Bapak ini nggak koruptor, tapi nggak koruptor, provokator. Ya, katakanlah Bapak bukan provokator, tapi Bapak berpotensi untuk dihasut oleh provokator, Pak. Hati-hati. Yakin kalian, ada demo sekarang, yakin kalian akan ada senjata tajam, akan ada benda tumpul, dan juga akan ada ya yang bawa bom molotov. Perhatikan itu. Nah, itu udah pola-pola lama itu, biar tahu kalian pasti akan ada yang ditangkap gitu. Karena apa? Ya kita nggak bisa menjamin penunggang-penunggang ini kan begitu. Nah kemarin ya ada yang menarik karena apa? Ya Ferry Irwandi datang ke dalam lingkaran ke dalam orang-orang yang si botok ini ya, sekedar kunjungan, mudah-mudahan sekedar kunjungan, mudah-mudahan ya. Kita dengarkan, kita lihat ini. Nggak ada ngobrol aja, nanya aja, ngeliat kondisinya, ngecek situasinya, karena waktu nggak banyak juga. Besok udah mau ke Kalimantan, sama Pati itu hubungan udah ini banget lah. Jadi kalau ada yang bisa dibantu. Kita support lah orang menggunakan hak demokrasi. Jadi sebenarnya udah berkali-kali ketemu ya Bang dengan abang-abang sini? Dari sejak KPK ya, KPK tahun lalu, terus aksi di Pati juga, terus pas balik, terus saya disamperin juga di Jakarta, jadi udah deket banget. Jadi kan sayang kalau nggak sowan dulu ke Mas Botok, Mas Teguh, dan teman-teman lain. Terkait aksi besok melihatnya seperti apa Mas? Ya jaga diri aja, bersolidaritas aja. Ya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi sekalian bawa bantuan donasi gitu segala macam untuk demo besok atau gimana Bang? Atau Enggak, sowan aja. ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat selain di luar dari warga Pati, bahkan besok ada mahasiswa juga banyak gitu. Ya itu jangan lupa bersolidaritas, jaga sekelilingnya, jaga teman, ya jangan kepisah sendiri. Ya di situasi lapangan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan ya, saling menguatkan aja. Kenapa nggak bisa terpisah Bang? Takut diculik. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin dia sedang memberikan semangat kepada teman-teman ya. Jadi itu dari Pumpar Belak, kita akan melihat ya bagaimana situasi perkembangan ya, detik-detik detik-detik berlangsungnya demo ya, yang katanya besar-besaran. Tapi kalau aku berharap sih ini nggak besar ya. Aku percaya kepada kalian ya, teman-temanku dari Pati akan bisa mengontrol diri. Ya, jadi itu dulu dari Pumpar Belak, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.